past perfect tense. Nah, ini sedikit rumit, jadi harap fokus ya. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk beberapa dari kalian yang sering kasih hadiah di video-video aku. Karena aku juga baru sadar ya, ternyata video-video itu bisa diberi hadiah. Jadi aku nggak bisa balas kebaikan kalian. Semoga kebaikan atau manfaat ilmu dari akun ini mengalir sebagai pahala juga buat kalian yang sudah support akun ini. Oke, next. Past perfect tense. Kita mulai dari pengertiannya. Past perfect tense ini adalah kejadian yang sudah dikerjakan sebelum kejadian baru muncul di masa lampau. Mari kita pahami poin-poinnya. Kejadian yang sudah dikerjakan sebelum kejadian baru muncul di masa lampau. Kalau kita perhatikan pengertiannya, maka bisa kita pahami ada dua kejadian di sana. Benar ya? Kejadian yang pertama yaitu kejadian yang sudah dikerjakan. Kejadian yang kedua yaitu kejadian yang baru muncul. Jadi ada dua kejadian di sana. Contohnya ketika saya katakan, dia sudah mengerjakan PR-nya sebelum dia datang tadi malam. Benar ya, ada dua kejadian. Kejadian yang pertama, dia sudah mengerjakan PR-nya. Kejadian yang kedua, dia datang tadi malam. Jadi ada dua kejadian di sana. Pertanyaannya, kalau ada dua kejadian, manakah yang termasuk past perfect tense? Begitu ya, karena ada dua kejadian. Maka teman-teman harus pahami ini. Yang merupakan kejadian past perfect tense itu adalah yang lebih awal terjadi. Begitu. Jadi mana yang lebih awal terjadi, itulah yang merupakan past perfect tense. Mari kita pahami kalimat di atas. Dia sudah mengerjakan PR-nya sebelum dia datang tadi malam. Manakah yang lebih awal terjadi? Dia sudah mengerjakan PR-nya atau dia datang tadi malam? Mana yang lebih awal terjadi? Tentu kita bisa memahami yang lebih awal terjadi adalah dia sudah mengerjakan PR-nya. Setelah dia mengerjakan PR-nya, kemudian dia datang. Jadi yang lebih awal terjadi, dia sudah mengerjakan PR-nya. Maka pada kalimat tersebut yang menjadi past perfect tense adalah dia sudah mengerjakan PR-nya. Lalu kejadian yang baru muncul itu apa polanya? Begitu ya. Kejadian yang baru muncul adalah simple past tense. Maka jika kita perhatikan pola-pola kalimat past perfect tense selalu disandingkan dengan simple past tense. Jadi karena ada dua kejadian. Kejadian yang pertama past perfect tense, kejadian susulannya adalah simple past tense. Sekarang mari kita pahami rumusnya. Rumus dari past perfect tense adalah untuk kalimat positif subjek ditambah had. Had ini berlaku untuk semua subjek. Had ini artinya sudah atau telah. Setelah itu tambahkan kata kerja bentuk ketiga. Next, kalimat negatif subjek ditambah had not atau hadn't ditambah kata kerja bentuk ketiga. Dan kalimat tanya had ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk ketiga. Sekarang mari kita ubah kalimat ini ke bahasa Inggris. Dia sudah mengerjakan PR-nya sebelum dia datang tadi malam. Tadi kita sudah pahami ya, yang menjadi past perfect tense adalah yang lebih awal terjadi. Maka yang lebih awal terjadi adalah dia sudah mengerjakan PR-nya. Maka gunakanlah rumus ini untuk membentuk kalimat dia sudah mengerjakan PR-nya. Ikuti rumusnya. Subjeknya dia. Boleh pakai he, boleh pakai she. Maka she, kemudian tambahkan had. She had, kemudian tambahkan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerjanya adalah mengerjakan. Mengerjakan bahasa Inggrisnya do, tapi do kata kerja bentuk pertama. Bentuk keduanya did, bentuk ketiganya done. Maka she had done, kemudian PR-nya her homework sebelum before dia datang tadi malam. Ingat, kejadian susulannya adalah simple past tense, maka gunakanlah rumus simple past tense. Simple past tense kita sudah belajar ya, rumusnya adalah subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Maka she, masukkan kata kerja bentuk kedua. Datang bahasa Inggrisnya come. Come itu bentuk pertama, bentuk kedua adalah came. Maka she came tadi malam, last night. Maka dia sudah mengerjakan PR-nya sebelum dia datang tadi malam. Kalimatnya menjadi she had done her homework before she came last night. Begitu.
Nah, bagaimanakah untuk membentuk kalimat negatifnya? Silakan komen.